Bapak Ibu Saudara bisa menyimak firman Tuhan tersebut. Markus 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini berbicara tentang seorang yang kerasukan roh. Bukan roh Tuhan tapi roh jahat. Sehingga membuat dia bisu dan tuli. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mustahil. Jadi sebelum kita akan masuk dalam isi selanjutnya, saya punya judul atau topik yaitu pendobrak tembok kemustahilan. Katakan sampai kiri kanan, pendobrak tembok kemustahilan. Puji Tuhan, mustahil berarti di luar jangkauan. Atau sesuatu yang di luar atau sesuatu yang sulit untuk dicapai. Dengan kata lain, hal-hal yang ingin dapat dicapai apabila sesuatu sudah terlalu tinggi atau tidak masuk akal. Maka hal tersebut itu sulit terjadi, sulit tergenapi, bahkan sesuatu yang memang benar-benar sulit untuk dikerjakan, dilakukan. Itu mustahil, di luar jangkauan, tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hanya orang-orang yang hidup dalam supranatural lah akan bisa mendobrak tembok kemustahilan. Amin. Hanya orang-orang yang percaya Yesus 100% lah, bahwa Tuhan itu penuh dengan mujizat. Bapak Ibu Saudara bisa mendobrak tembok kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita lihat itu yang Tuhan kerjakan buat kehidupan orang percaya, buat kehidupan anak Tuhan. Kalau kita telusuri sangat banyak tuh orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini mereka mendobrak tembok kemustahilan. Kalau kita bisa lihat ada beberapa tokoh seperti misalnya ya Zakaria dengan Elisabet. Elisabet ini dia mengandung, saudara, dia hamil itu pada masa tua. Dan mustahil untuk punya anak lagi kalau umur seperti gitu. Tapi Zakaria mendobrak tembok kemustahilan dengan doa, dengan persembahan ukupan kepada Tuhan, pujian dinaikkan kepada Tuhan, penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Maka dengan hal yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, Zakaria mendobrak tembok kemustahilan yang tadinya Elisabet tidak punya anak dan dia akhirnya punya anak. Dan anaknya dinamai Yohanes Pembaptis. Yang percaya katakan amin. Next yang berikut, Musa adalah salah satu tokoh Alkitab yang mendobrak tembok kemustahilan. Kalau kita lihat ke 10 tulah di Mesir itu, dari satu tulah, dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, Firaun masih mengeraskan hati untuk mengeluarkan ya bangsa Israel, orang Israel dari tanah Mesir. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa mendobrak tembok kemustahilan. Waktu tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung. Dari anak sulung Firaun, dari anak sulung tawanan, dari anak sulung para hewan pada waktu itu, saudara, semuanya mati. Nah, waktu anak sulung itu mati, akhirnya Firaun punya hati lembek. Akhirnya Firaun punya hati lomboh, kata orang Ambon, dan memanggil Musa dan Harun, mari sini. Sekarang OC keluarin, saya punya pasukan dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi Musa mendobrak tembok kemustahilan yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin dikerjakan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Yes. Next yang berikut, Musa juga mengelurkan tangannya ke atas laut, saudara. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering laut itu. Maka terbelahlah air itu. Katakan wow. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri kanan itu tembok buat mereka. Hal-hal tidak masuk akal, betul? Masa air laut bisa kering? Tapi itulah hal-hal yang tidak masuk akal, di luar jangkauan. Tapi ini yang Tuhan buat. Bagi manusia hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Di luar jangkauan pikiran logika manusia. Tapi Tuhan bisa mengerjakan itu mungkin. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, harus didobrak itu. Dobrak tembok itu. Apa yang didobrak? Tembok kemustahilan. Katakan wow.
Yang berikut, tokoh yang berikut, mujizat dilakukan oleh Yesus. Bagaimana mungkin Yesus kasih makan 5.000 orang, Mama Gembala? Tidak mungkin. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena percaya kepada Allah kita yang luar biasa, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Itu tidak termasuk laki-laki dengan anak-anak. Baru cuma sampai pada wanita. Tapi itulah Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mendobrak tembok kemustahilan. Ketika sahabat Daniel yang berikut, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka terkenal karena tidak membungkuk di hadapan patung emas atau tidak menyembah emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar atau tidak mentaati Raja Nebukadnezar. Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, dari apa? Dari perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau mereka bilang, kalaupun Tuhan tidak ada bersama-sama dengan katong tetap menyembah katong punya Allah. Katong tetap beribadah pada katong punya Allah. Katong tidak ada menyembah ilah-ilah lain. Hanya satu Allah yang katong sembah. Walaupun mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka mendobrak tembok kemustahilan. Bayangkan jubah mereka tidak terbakar. Bahkan mereka punya tubuh tidak hangus, bahkan tidak bau hangus. Itulah Tuhan yang perkasa. Mereka mendobrak tembok kemustahilan karena ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Yosua dan tembok Jeriko. Yosua mendobrak tembok kemustahilan juga karena ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, kepada Allah yang luar biasa. Allah memerintahkan Yosua untuk mengelilingi kota Jeriko bersama bangsa Israel. Mereka harus berjalan mengelilingi kota itu 1 kali setiap hari selama 6 hari. Ya, jaraknya itu sangat jauh Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka mau taat untuk lakukan itu. Mereka mau mendobrak tembok kemustahilan itu. Mereka harus berjalan setiap hari selama 6 hari. Pada hari ke-7 mereka harus berjalan sebanyak 7 kali. Lalu sangkakala akan ditiup dan seluruh bangsa harus berseru kepada Allah. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika sangkakala dibunyikan, nyanyian-nyanyian dibunyikan, sorak-sorai dibunyikan kepada Allah, tembok Jeriko itu runtuh. Yosua menaklukkan kemustahilan. Yosua mendobrak tembok kemustahilan yang tidak masuk akal, di luar jangkauan manusia. Tapi Tuhan bisa buat itu kepada Yosua. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak kita menikmati mujizat Tuhan di ruangan ini? Wow, saya percaya kita semua menikmati itu. Yang percaya katakan amin. Jadi Yosua mendobrak tembok kemustahilan karena ketaatan. Banyak hal mustahil apabila kita lakukan itu sendiri. Mustahil Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Bagaimana mungkin, apa Tuhan? Banyak hal mustahil apabila kita lakukan sendiri, semuanya mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil apabila kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukan banyak sekali perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Mama Gembala ini jadi kita punya inspirasi Bapak Ibu Saudara. Beliau punya kesaksian itu hidup bagi katong semua, betul? Jadi itu yang hidup itu yang membuat kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Kalau Mama Gembala punya kehidupan penuh dengan mujizat, saya percaya saya juga. Katakan saya juga. Katakan saya juga. Hal-hal yang di luar logika kita, ya. Hal-hal supernatural yang Tuhan kerjakan buat kita semua akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Markus 9 ayat yang ke-14 sampai 23. Kisah ini ada juga dicatat di Injil Matius dan juga Lukas. Jadi dia paralel ya, ada dicatat di Injil Matius dan juga Lukas. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Tetapi yang lebih lengkap dicatat itu di Injil Markus. Mungkin beberapa item atau beberapa kalimat tidak ada dicatat di Matius dan Lukas, tapi dicatat di Markus. Jadi Markus 9 ayat yang ke-14 sampai 23 lebih lengkap lah daripada kedua Injil tersebut. Tetapi yang lebih luar biasa, kisah ini di mana Yesus mendobrak tembok kemustahilan. Yesus bisa menyembuhkan, ingat Yesus ini 100% manusia pada waktu itu. Menyembuhkan seorang anak yang bisu, saudara. Bisu bukan waktu dia dewasa dia bisu, tapi waktu pada masa kecil. Nanti kita pulang di rumah kita baca lagi, kita telusuri lagi Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Itu dari kecil, sejak kecil dia bisu. Pada zaman itu Tuhan Yesus tidak hanya dikenal sebagai nabi besar pada waktu itu.
Bukan saja dia dikenal sebagai nabi besar, bukan saja dia dikenal sebagai guru, bukan saja dia dikenal sebagai pengajar, tapi pada waktu itu orang-orang mengenal dia sebagai orang yang penuh dengan mujizat, orang yang penuh dengan tanda-tanda heran, orang yang penuh dengan keajaiban, itu Yesus. Jadi waktu Yesus mengajar, waktu Yesus lagi sementara di mana saja, tetap orang datang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti dia punya pengajaran. Karena ada sesuatu yang mereka mau dapatkan dari Yesus. Bukan saja pengajarannya Bapak Ibu Saudara, tapi hal-hal atau tanda-tanda heran ajaib yang mereka mau kerjakan atau mereka mau nikmati dari Yesus. Yang percaya katakan amin. Tetapi bukan karena motivasi yang salah ya. Kita datang beribadah kepada Tuhan karena mujizat. Oh no. Katakan sampai kiri kanan. No. Tidak seperti begitu. Apapun yang terjadi, mau datang mujizat kah, sing punya mujizat kah, mau Tuhan mau kerjakan atau Tuhan tidak kerjakan, tetap beta setia beribadah kepada Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, itu yang Yesus kerjakan pada waktu itu. Dia memiliki kuasa, tanda-tanda mujizat yang sangat dahsyat, ajaib dan mengherankan. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat di Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, banyak hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan di situ. Penyembuhan lah, orang yang sedang kerasukan, banyak orang-orang yang mengalami kebebasan, kelepasan, itu banyak di kitab Injil. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus dan para muridnya selalu disibukkan dengan banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan didikan, ajaran dan nasihatnya melalui pemberitaan Injil. Jadi saudara, harus setiap saat bukalah telingamu untuk terus mendengar Injil, mendengar firman Tuhan. Di mana saja saudara, tapi terlebih khusus di kita punya gereja GKRI Hidup Ambon. Saya percaya kita bertumbuh di sini karena pengajarnya itu dalam, bukan dangkal. Bukan cover saja Bapak Ibu Saudara, tapi dia dalam. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya lewat pengajaran itu hidup kita semua Bapak Ibu Saudara pasti diubahkan. Amin. Seberapa banyak hidup kita diubahkan ketika pengajaran datang buat kita. Khususnya di GKRI Hidup Ambon. Boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan, luar biasa, semua diubahkan. Makanya lihat mukanya Mama Gembala ini, muka cakep-cakep semuanya. Cantik-cantik semuanya. Mukanya tidak ada yang kering, semuanya muka basah. Semuanya muka basah, bukan karena alisnya digaris atau disulam, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi memang wajah mereka semuanya cantik-cantik. Basah-basah. Basah karena bulan Desember. Pono maksudnya. Kemarin-kemarin, maaf saya sedikit, ada satu hamba Tuhan. Orang yang lahir bulan Desember itu paling berbahagia. Berkat paling banyak. Betul gak sih Bapak Ibu Saudara? Jadi Anda kayak yang bulan Desember, lahir bulan Desember itu berkat Anda paling banyak sudah. Amin. Oke, makanya muka Anda cerah ceriah. Muka Anda basah. Jadi berkat banyak lalu berbagi dengan orang lain. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga disibukkan dengan penyembuhan banyak orang yang ingin mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam sakit penyakit dan kerasukan roh jahat yang saya katakan tadi. Semua penyembuhan orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan roh jahat itu menunjukkan betapa dahsyat dan ajaibnya kuasa dan tanda-tanda dan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan buat mereka. Jadi makanya mereka mau terus tempel dengan Yesus, mau dekat saja. Yesus mau bilang apa, Yesus mau kerjakan apa. Saudara, saat itu mereka sangat rindu lapar haus akan Tuhan. Saya percaya kalaupun orang-orang seperti demikian melakukan hal demikian untuk Yesus, kita juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan pada waktu bulan Januari 2023 kita rindu lapar, kasih mula-mula, nanti Desember nih, apa? Susuam kuku, kerong-kerong, supamala, selesai lagi tidak. Apapun yang terjadi tahun 2023, 2024, 2025 sampai Tuhan Allah datang. Katong terus semangat untuk dengar firman Tuhan. Amin. Katong terus rindu lapar haus akan Tuhan. Kalau Tuhan mengerjakan kepada orang-orang yang datang berbondong-bondong pada waktu itu. Makanya kenapa Tuhan kerjakan mujizat kepada mereka Bapak Ibu Saudara. Karena memang mereka punya kelaparan akan Tuhan. Orang-orang yang punya kelaparan, kehausan akan Tuhan. Disitulah mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan buat mereka. Yang percaya katakan amin. Senyum dulu kiri kanan. Puji Tuhan. Senyum lebar-lebar. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi Yesus mendobrak tembok kemustahilan yang kelihatannya susah atau kelihatan sulit bagi manusia. Tapi bagi Tuhan dia bisa mengerjakan buat kita. Sulit bagi manusia buat dikerjakan, dilakukan. Tapi Tuhan tidak. Katakan sampai kiri kanan, Tuhan tidak.
ayat-ayat firman Tuhan pada perikop yang Yesus mengusir setan atau Yesus mengusir roh dari seorang yang bisu. Kalau kita lihat tadi, kita baca kembali di Markus 9 ayat ke-20 sampai yang ke-27. Itu ada banyak dituturkan di situ Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat satu persatu banyak tuh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama dituturkan, roh itu melihat Tuhan Yesus. Waktu roh jahat itu melihat Tuhan Yesus. Kalau kita lihat itu baca di ayat-ayat sebelumnya. Dia terpelanting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Kalau di di kitab Injil di Matius itu dikatakan orang ini dia penyakit ayan. Kejang-kejang. Kedua, ia dirasuki oleh roh jahat sejak kecil. Ketiga, tolong dan kasihanilah kami. Ini ayah anak orang itu bilang. Keempat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kelima, yang menegur roh itu keluar sambil berteriak. Dan keenam, Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Saudara, dari semua hal yang dituturkan yang tadi, dari yang pertama sampai yang keenam itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Terkait dengan Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu adalah segala sesuatu menjadi mungkin apabila kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi, segala sesuatu bisa dikerjakan karena kita lihat dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Yang percaya katakan amin. Makanya karena ayah anak itu percaya kepada Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya Yesus. Saat itu roh jahat yang menyebabkan anak itu bisu dan tuli keluar. Karena ayah anak itu percaya. Katakan percaya. Katakan percaya. Seberapa banyak kita punya persoalan di sini Bapak Ibu Saudara? Percaya. Tidak ada jalan tertutup. Selalu ada jalan terbuka. Baru saja melayani di Natal Pemuda tersebut. Dia katakan kepada saya begini, Pastor, besok ini saya wisuda. Keluarga besar saya menjanjikan kepada saya untuk buat ucapan syukur wisuda saya. Tapi tiba-tiba waktu selesai ibadah, saya terima voice note dari kakak saya. Dia bilang dia bentak-bentak saya, dia marah-marah saya, bilang kata-kata negatif kepada saya, dan dia katakan bahwa kami tidak jadi buat acara ucapan syukur wisuda kamu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya panggil dia masuk ke lobi karena kita bicara di luar lobi. Saya masuk, dia panggil ke lobi karena itu bicara di luar, saya tidak bicara apa-apa lagi. Mari katong berdoa. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika saya berdoa dengan dia, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Karena memang besoknya dia sudah mau wisuda Bapak Ibu Saudara. Lalu kakaknya tiba-tiba bilang, katong sayang jadi bikin OSE punya acara syukur wisuda. Bagaimana dia sayang sakit hati, bagaimana dia sayang pedih, dia sayang menangis. Ayo katong berdoa, tidak panjang lebar. Saudara, mujizat terjadi. Besoknya saya sudah lupa tuh doa yang tadi malam tuh. Besoknya dia telepon, Pastor, mari datang di sini. Karena dia sudah mengundang banyak orang Bapak Ibu, kalau tidak jadi itu bagaimana? Tiba-tiba besoknya telepon, Pastor mari datang di sini. Ikut beta punya acara ucapan syukur wisuda. Wow, puji Tuhan. Bukannya batal. Sayang Pastor, itu kuasa doa. Mendobrak tembok kemustahilan. Tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin. Sedetik saja Allah sanggup untuk membuat mujizat. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupmu Bapak Ibu Saudara. Amin. Kunci untuk mendobrak tembok kemustahilan adalah tuh. Apa Bapak Ibu? Simpel saja. Tapi susah untuk dilakukan. Yaitu iman. Matius 17 ayat yang ke-20 ini paralel dengan tadi yang saya katakan di Markus 9 ayat yang ke-23. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Saudara, ayat ini Yesus lagi sementara berbicara kepada murid-muridnya. Pada waktu itu ayah dari anak yang sakit meminta murid-muridnya untuk menyembuhkan dia. Tetapi murid-murid Yesus tidak mampu atau tidak bisa menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat ini yang membuat dia bisu dan tuli. Akhirnya mereka memanggil Yesus datang. Makanya Yesus marah. Masa sama-sama dengan beta, susah yang percaya beta bagaimana sih? Nah, sebenarnya kan mereka bisa lakukan, tapi saya percaya pada waktu itu pasti mereka bilang, aduh sembuh kasihnya, sembuh kasihnya, sembuh kasihnya, sembuh kasihnya, sembuh kasihnya, sembuh kasihnya. Kalau bilang kata-kata seperti begitu, saya percaya tidak ada tanda-tanda, tidak ada mujizat, tidak ada keajaiban terjadi. Karena kalikong-kalikong dengan Tuhan. Sembuh kasihnya, sembuh kasihnya. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudara, kunci mendobrak tembok kemustahilan harus tuh punya iman, harus memiliki iman. Simpel saja. Miles Monroe dalam bukunya mengatakan iman adalah keharusan bukan pilihan. Setuju dengan saya? Iman adalah keharusan bukan pilihan. Bukan pilih ya atau tidak, iya iman. Satu keharusan bukan pilihan. Miles Monroe mengatakan iman adalah katalisator. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Dia katakan seperti itu. Iman segera, lesit seperti jet, cepat dikerjakan dalam kehidupan kita. Jadi iman adalah katalisator yang membuat segala sesuatu terjadi dengan cepat. Iman mengangkat Anda melampaui bukti-bukti jasmania dan memampukan Anda memunculkan terang dari kegelapan. Ini dikatakan oleh Miles Monroe, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman mengangkat Anda melampaui bukti-bukti jasmani. Natural itu di bawah, supranatural di atas. Natural itu di bawah, jasmani di bawah, supranatural itu hal-hal yang dasar itu di atas. Itu melampaui hal-hal yang di bawah. Itu iman. Mendobrak tembok kemustahilan. Satu tuh, cuma hanya dengan iman. Iman bukan pilihan, tapi keharusan. Jadi hidup kami bukan karena melihat, tetapi percaya, itu iman. Bapak Ibu Saudara. Iman merupakan terobosan melampaui realita kehidupan hari-hari kita. Saudara, saya percaya kita mengalami hal-hal yang demikian dalam ekonomi kita. Dalam lingkungan kita masing-masing, dalam keluarga, rumah tangga kita. Sering terjadi cekcok mungkin atau kesalahpahaman dalam rumah tangga. Tapi ketika ada iman dalam rumah tangga, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi iman merupakan terobosan melampaui realita kehidupan hari-hari kita. Dengan adanya iman percaya kita kepada Tuhan, kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Tidak lagi panggil pendeta, mama gembala, mama Tuhan, kita punya iman. Kita punya kuasa. Kuasa itu mendemonstrasikan kehebatan Allah terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jemaat di Hidup Ambon, amin. Makanya memang gereja ini memang dikatakan supranatural ya, iya memang. Karena kejadian-kejadian di luar jangkauan manusia itu terjadi. Di mana? Ya di GKR Hidup Ambon. Makanya Bapak Ibu Saudara, bukan saya promosi ya, bukan. Sales yang promosi gereja, tidak. Tapi itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Dengan saya punya anggota-anggota komsel, saya pribadi dalam kehidupan mama papa saya. Nanti rumah tangga saya, belum. Nanti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kerjakan buat kita. Wow. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara harus bisa mendobrak tembok kemustahilan. Jangan biarkan hal-hal natural yang kita kerjakan terus menerus, jangan. Makanya saudara bergaul dengan orang-orang yang apa Bapak Ibu. Orang-orang yang benar-benar dia punya kehidupan itu supranatural. Supaya kehidupan kita semuanya supranatural. Tidak logika lagi. Tidak jasmani saja yang kita pikirkan. Tapi hal-hal yang di sorga yang kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan semuanya pasti terjadi. Percaya, imani bahwa apa yang saya katakan itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya satu anak rohani. Kesaksian sedikit. Dia punya kos-kosan. Lalu di tetangga kos-kosan itu ada seorang ibu keluarga yang kos-kos sama-sama dengan dia, Mama Gembala. Lalu dia punya suami itu Kristen. Dia punya istri itu Muslim. Sudah beberapa tahun mereka menikah tapi tidak punya anak, Mama Gembala. Mungkin saya pernah cerita di sini, kalau masih ingat. Dia tidak punya anak, lalu dia katakan, anak rohani saya katakan, Pastor mari ketong berdoa buat
orang ini, ibu ini karena pingin punya anak tapi saya punya anak. Bapak Ibu Saudara memang luar biasa ya. Ya, mendobrak tembok kemustahilan itu iman memang. Katong harus punya modal percaya, kunci percaya. Waktu berdoa, berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan bulan Januari tahun 2002 kalau tidak salah itu ya. 2001 saya katakan dalam nama Tuhan Yesus bulan Januari 2022 ibu ini hamil. Betul saudara, kemarin, bukan kemarin, sudah bulan-bulan kemarin kalau tidak salah dia katakan pastor bilang itu betul, Januari ibu itu hamil. Luar biasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti Mama Gembala bilang, bicara saja. Karena Tuhan dengar katong punya kata-kata, katong punya seruan, bicara saja. Apa saya yang katong mau sampaikan kepada Tuhan Allah. Betul, Tuhan akan kerjakan buat katong semua, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mendobrak tembok kemustahilan yaitu kuncinya iman. Bulan-bulan kemarin juga, maaf ya saya banyak kesaksian sedikit saja sih sebenarnya. Karena memang saya orangnya tidak suka banyak bicara Bapak Ibu Saudara, Mama Gembala tahu. Tapi kalau di atas ini saya tahu itu urapan, makanya bicara banyak. Bulan-bulan kemarin Bapak Ibu Saudara, sudah lupa bulan apa itu, ada anak muda satu datang kepada saya. Katakan pastor, lihat beta punya papa punya WA dulu. Karena memang pada waktu itu memang mama papanya lagi bentrok, ada sedikit masalah dalam keluarga, rumah tangga. Jadi papanya tidak mau, oh saya ini boleh dekat-dekat dengan saya punya keluarga. Saya mau dekat dengan saya punya mama itu, tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Kalau saya dekat dengan dong, beta yang biasa punya kuliah, beta tidak biasa punya kehidupan hari-hari. Waduh, pastor tolong beta punya papa punya WA dulu ini. Sudah mari sini, katong berdoa dengan akang, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, waktu berdoa, selesai tak, akang punya hari Sabtu ibadah youth, Pastor Marido. Bagaimana tuh? Nyong gaga. Pastor lihat Tuhan tuh paling luar biasa. Yang katong doakan tuh pastor, puji Tuhan. Beta punya papa, sing bilang apa-apa. Malah beta punya papa bilang, sudah nanti beta biasa, saya terserah saja saya mau. Dan saya punya maupun keluarga, apakah saya apa yang penting beta tetap biaya. Oh saya punya kuliah sampai selesai. Coba Tuhan tuh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya sangat sederhana, tapi saya terharu. Bagaimana ketika kita percaya 100% kepada Tuhan Allah, maka mujizat dinyatakan bagi kita. Yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Jadi saudara, itu yang Tuhan kerjakan. Hanya orang yang hidup dalam kuasa supranatural lah bisa mendobrak tembok kemustahilan. Hiduplah dalam supranatural, hiduplah dalam kuasa supranatural. Katakan sampai kiri kanan, hiduplah dalam kuasa supranatural. Jadi jangan bilang lagi pastor tidak ada harapan lagi, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada pemulihan lagi. Semuanya hancur pastor, semuanya sia-sia pastor. Tidak ada gunanya lagi Mama Gembala saya hidup. Saya mati sudah ini, lihat ini Mama Gembala saya mati sudah. Saya mati, saya gantung diri dengan tali Arafia kak tuh. Ada satu anak muda Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita di sini ulang-ulang. Bayangkan dia mau mati bunuh diri, dia video call saya. Serius, pastor lihat ini tali. Beta kasih waktu beta punya kepala di tali, pastor lihat. Ini aneh lagi, mau mati saya bilang. Aduh luar biasa, video call betul. Video call saya malam-malam jam berapa itu, pastor lihat ini pastor karena stres kan, putus cinta. Pastor dia saya mau beta lagi pastor, sekarang lihat ini pastor. Oh sini beta udah mau tidur, mau saya ganggu beta. Video call Bapak Ibu Saudara. Pastor lihat ini dia sudah gantung tali, cuma tinggal kasih masuk, dia punya leher itu di tali itulah dia selesai. Tapi besok kita lihat dia, hiusi masih ada. Beta kira so mati. Ya Tuhan ampuni beta. Aduh luar biasa Tuhan Yesus, aneh saja. Aduh ada saja. Jadi dia katakan semuanya sia-sia, tidak ada gunanya lagi saya pertahankan kehidupan rumah tangga saya pastor, Mama Gembala, anak saya hancur, mama mantu saya kata-kata saya sampai habis kata semuanya di Facebook. Pokoknya tidak ada lagi harapan lagi Mama Gembala, tidak ada kehidupan lagi, semuanya sia-sia selama ini. Siapa bilang semuanya sia-sia? Sia-sia sudah ku jalani semua. Iya ya begitu ya. Semuanya sia-sia Mama Gembala, tidak ada lagi harapan. Saudara, siapa bilang sia-sia? Tidak. Tidak ada yang sia-sia, yang percaya katakan amin. Masih ada Tuhan, masih ada kuasanya yang bekerja sampai detik ini. Di detik-detik akhir pun saudara Tuhan masih bekerja. Makanya Tuhan bilang, kenapa kamu tidak percaya? Karena sampai detik ini pun Tuhan masih bekerja.
dalam kehidupan rumah tanggamu yang mau menikah ini. Detik-detik ini pun Tuhan masih bekerja. Yang mau menikah tahun depan, detik-detik ini pun Tuhan masih bekerja. Pastor Lady, yang mau buat apa saja, sampai detik pun Tuhan masih bekerja buat kita. Apa yang disusahkan anakku? Yang percaya katakan amin. Susahnya di mana sih? Jadi saudara, Tuhan kerjakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan seperti Thomas, lihat dulu baru percaya. Tidak mungkin terjadi. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini pewahyuan Tuhan kasih buat saya. Kemustahilan itu dia berbicara atau menunjukkan sesuatu yang dimana seperti kata tidak mungkin terjadi. Kekhawatiran itu mustahil. Mustahil, cemas. Mustahil. Tidak terjadi apa-apa, mustahil. Jadi mustahil itu berbicara tentang tidak mungkin terjadi, kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan, ketakutan, kebingungan, kecurigaan, itu mustahil. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, katong harus dobrak tembok kemustahilan itu. Dengan apa? Dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan. Tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara. Terobos itu cemas, khawatir, bimbang, takut. Anak punya masa depan takut, terobos itu. Itu mustahil, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Memang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Buat kita Tuhan pasti kerjakan hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Jadi itu yang Tuhan kerjakan buat kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Bayangkan biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu luar biasa, di luar jangkauan manusia, akal sehat manusia. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman bukan pilihan, tetapi iman itu keharusan. Harus dilakukan. Jadi mau berhasil, sukses, mau menikmati kemewahan, kemenangan dalam kehidupan ini, ingat iman itu bukan pilihan, tapi keharusan. Punyalah iman. Milikilah iman, katakan sampai kiri kanan, miliki iman. Tuhan Yesus mengusir roh dari seorang yang bisu ini karena ayahnya, papanya memiliki 3 hal nilai penting dalam hidupnya. Dia percaya, jujur, dan rendah hati. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat di Markus 9 ayat ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya. Dia juga jujur sama gembala, bahkan dia rendah hati, dia akui. Dulu dia tidak percaya, dia bukan siapa-siapa. Tapi sekarang ketika dia mendengar itu Yesus, maka dia percaya. Dia jujur, dia akui. Tuhan, kita yang percaya Tuhan, iya Tuhan. Lalu dia rendah hati. Orang yang percaya, jujur dan rendah hati, siap-siap terima mujizat masuk dalam kehidupan rumah tangganya. Yang percaya katakan amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Jadi kata percaya dalam ayat ini, Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 6 Bapak Ibu, dengan dipakai kata trust, yang berarti menaruh percaya, harapan kepada Tuhan. Jadi Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 6 menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hati, tidak menyimpang atau tidak pikiran hati ini hanya terfokus, ya Tuhan saya percaya, segenap hati sungguh-sungguh, hanya satu fokus percaya kepada Tuhan. Itu disebut dengan trust. Seringkali yang membuat kita tidak bisa segenap hati menaruh percaya kepada Tuhan adalah karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita menggunakan analisa menurut logika kita sendiri. Sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal bekerja dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam bahasa Indonesia kata iman dan percaya itu sering didefinisikan sama. Iman, percaya itu sama. Tapi dalam bahasa Inggrisnya iman atau faith itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai arti yang berbeda. Kata iman, faith mempunyai 2 unsur yang berbeda. Yaitu yang pertama belief dan yang kedua itu trust. Belief berarti percaya.
Percaya, tetapi percaya yang dimaksudkan di sini yang kata believe itu cuman hanya di dasar saja Mama Gembala, cuman hanya di dangkalnya saja, cuman hanya di bagian depannya saja, hanya di bagian luarnya saja, itu kata believe. Cuman hanya percaya doang Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik, pencipta alam semesta, penolong dan penyembuh kita dan lain sebagainya. Itu believe. Cuma sekedar percaya saja, believe. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau trust, itu lain lagi ceritanya, itu lain lagi pengertiannya. Dia percaya kepada Tuhan tetapi lebih dalam, lebih luas, lebih menyentuh. Artinya bukan sekedar dia percaya, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia, lalu dia percaya itu. Jadi sesuatu yang mengagetkan kehidupan dia. Wow, Tuhan, sebelum terjadi pun dia sudah percaya. Itu trust. Jadi believe itu cuma hanya dangkal. Iya, Tuhan adalah gembala, tapi tidak terjadi apa-apa dalam dia punya kehidupan. Betul kasih yang Tuhan kerjakan. Tapi kalau yang saya katakan tadi ini trust saudara. Dia benar-benar dia merasuk dalam katong punya kehidupan. Benar-benar itu hati, tubuh, jiwa dan roh sungguh-sungguh Tuhan saya percaya Tuhan. Walaupun saya belum lihat tanda-tanda dalam kehidupan saya, rumah tangga saya, pribadi saya tetap percaya Tuhan. Walaupun saya punya penyakit belum disembuhkan, saya tetap beribadah kepada Tuhan. Saya tetap memuji menyembah Tuhan. Itu percaya yang dalam yang saya katakan tadi itu. Ada dua unsur. Believe dengan trust tadi. Saya tetap beribadah di GKRI hidup Ambon. Sekalipun penyakit saya belum juga kunjung-kunjung sembuh sampai detik ini. Saya tetap berharap sama Tuhan. Saya tetap berdoa sama Tuhan untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi kalau sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara, itu karena dosa perlu pemberesan secepatnya, amin. Supaya sakit penyakit tidak membawa kita dalam penderitaan. Jadi sekalipun ekonomi saya menurun, ekonomi saya runtuh, ekonomi saya melemah, saya tetap cari Tuhan. Saya tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun suami saya seperti begini, anak-anak saya seperti begini, saya tetap datang beribadah kepada Tuhan. Saya tetap memuji Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan. Sekalipun saudara, saya capek, lelah, letih, setiap minggu saya melayani, saya tetap datang melayani kepada Tuhan. Jadi percaya yang Tuhan maksudkan ini yang disebut dengan trust. Jadi dia punya komitmen, dia punya keputusan. Berani menaruh percaya lebih dan lebih kepada Tuhan. Dan juga percaya segenap hati. Kalaupun keadaannya, kondisinya seperti begini, saya tetap percaya Tuhan. Kalaupun doa saya belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini, saya tetap percaya Tuhan. Kalaupun belum ada tanda-tanda terjadi dalam kehidupan, pekerjaan saya, usaha saya tetap percaya Tuhan. Walaupun saya masih honorer sampai hari ini, saya melayani Tuhan terus-menerus kok di gereja, tapi kok kenapa saya belum jadi pegawai tetap? Saya tetap melayani Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan kerjakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dengan hal demikian kita mendobrak tembok kemustahilan. Yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Daniel juga seperti begitu. Ia tidak menajiskan dirinya terhadap santapan raja yang sebenarnya harus disantap oleh semua. Tapi dia tidak, dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mau dimasukkan ke dalam gua singa atau diperlakukan tidak adil, tidak benar, I don't care, dia tidak peduli. Yang penting dia percaya kepada Tuhan lebih dalam. Itu trust. Jadi Daniel punya percaya kepada Tuhan, bukan believe. Katakan sampai kanan, bukan believe. Tapi trust saudara, percaya lebih dalam, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hal yang demikian. Bukan percaya believe, tapi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun, walaupun terjadinya seperti begini, kondisinya seperti begini, beta tetap beribadah kepada Tuhan. Beta tetap tidak kecewa sama Tuhan. Beta tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu percaya yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Makanya saudara, jangan heran ya, jangan cemburu atau iri hati. Orang-orang yang percaya seperti itu, setiap saat dia mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan dia. Iman Kristen itu justru berlandaskan sesuatu yang konkret, nyata, bukan sesuatu yang angan-angan, bukan. Bukan perenungan reflektif pendiri agama, tetapi berdasarkan bukti nyata. Jadi iman ini diperoleh, saudara ingat, iman diperoleh ketika kita mendengar firman Tuhan.
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Usahalah setiap hari dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Supaya kita bisa deklarasi semua hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat kita kokoh berdiri, kuat berdiri. Ada kepercayaan kita yaitu firman Tuhan. Itu saya selesai titik. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan yang pertama, hidupnya berkualitas. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan, saudara, hidupnya berkualitas, memiliki teladan iman yang patut dicontohi. Yang kedua, berani menginvasi daerah musuh. Dia berani, itu orang yang punya iman. Tidak peduli musuh datang kapan, dia berani untuk melawan musuh kita iblis. Melawan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau Allah di pihak dia, siapa lawan dia. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang percaya katakan amin. Ciri yang berikut, yang ketiga, memiliki kehidupan doa yang kuat. Itu orang beriman. Amin. Katakan sampai kiri kanan, memiliki kehidupan doa yang kuat. Yang berikut, saudara, selalu optimis dengan hidup yang dijalani. Katakan optimis. Orang optimis selalu melibatkan penyertaan Tuhan Allah di setiap areal kehidupannya. Optimis kita bukan karena kemampuan diri, tetapi karena mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di taman, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percaya 100% kepada Tuhan, karena dia sumber pertolongan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Next yang berikut. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan, gemuk dan segar. Bukan secara fisik dia gemuk. Itu orang kalau gemuk karena bukan makan banyak. Dia bukan banyak-banyak. Dia bukan serius. Orang kalau gemuk itu bukan karena makan banyak, karena dia punya kantong berisi. Ah, itu dia. Tapi bukan yang kurus-kurus. Kantong yang berisi, bukan. Jadi saudara, jangan menjadi orang kurus, jadi orang gemuk. Gemuk dan segar, menghasilkan buah-buah yang manis di dalam kehidupannya, amin. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Tuhan, itu gemuk dan segar. Untuk kita dapat menjadi gemuk dan segar, bukanlah sesuatu yang seketika, melainkan ada proses yang harus kita lalui untuk mendapatkannya. Jadi seseorang harus ditanam di bait Tuhan dulu dan mengalami proses pertumbuhan sehingga suatu ketika menjadi besar dan menghasilkan banyak buah pertobatan dan juga jiwa-jiwa hidupnya gemuk dan segar. Bukan dia, melainkan Kristus yang hidup dalam kehidupan dia. Jadi gemuk, segar, dia wah luar biasa setiap hari. Dia fresh kehidupannya, dia suka cita seperti Bapak Gembala tuh setiap hari. Contoh masalahnya kapan? Ketawa terus. Nah, ciri-ciri orang yang beriman yang berikut yang terakhir. Bertahan dalam situasi yang sulit. Walaupun belum melihat situasi yang terjadi, sesuatu yang terjadi, dirindukan terjadi, tetapi tetap percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa sudah memperolehnya dari Tuhan. Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, yang paling terakhir, iman mendobrak tembok kemustahilan. Kemustahilan diruntuhkan, dihancurkan karena iman kepada Tuhan. Mustahil berbicara tentang ragu-ragu, tidak mungkin, bimbang, tidak percaya, khawatir, takut, gelisah, cemas, dan lain-lain. Iman dobrak itu semua, amin. Sehingga yang dihasilkan yaitu mujizat, tanda-tanda heran, ajaib bagi kehidupan kita. Mujizat soal ekonomi, mujizat terhadap sakit penyakit, mujizat terhadap pekerjaanmu, mujizat terhadap usahamu, dan mujizat terhadap rumah tanggamu. Sekalipun mimpi-mimpi dan harapan kita belum menjadi kenyataan, sekalipun banyak masalah yang harus kita hadapi, sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, itu tidak berarti bahwa Tuhan telah berubah. Percayalah, Tuhan kita sama baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Teruslah percaya sampai benar-benar sesuatu yang dahsyat terjadi bagi kita semua. Yang percaya katakan, amin.